Kita sebagai manusia, selama kita hidup di dunia ini, pasti kita akan menghadapi yang namanya struggle atau pergumulan atau permasalahan. Siapapun kita, berapapun usia kita, dari manapun kita berasal, yang namanya masalah itu pasti akan datang selama kita masih ada di dunia ini. Dan mungkin kita bertanya, mengapa ya kok masalah selalu datang dalam kehidupanku? Ya memang seperti itu, dunia ini tempatnya masalah. Itulah jawabannya. Dan Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa ketika kita menjadi milik Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, masalah itu tidak akan datang lagi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak berjanji seperti itu. Tetapi di dalam Amsal 3 ayat yang kelima sampai dengan yang keenam, inilah janji Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah. Amsal 3 ayat yang kelima saya bacakan terlebih dahulu, dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita sebagai manusia ketika menghadapi masalah, seringkali kita bersandar dengan pengertian kita sendiri. Seringkali kita mencari jalan kita sendiri dengan cara kita sendiri. Tetapi pada saat ini Tuhan berkata, hilangkan itu. Bagian kita adalah percaya saja kepada Tuhan. Dan hilangkan yang namanya pengertian dan bersandar kepada cara kita sendiri. Itu bagian kita adalah percaya saja kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong dan membuka jalan, menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Kalau bicara tentang percaya, ini adalah salah satu prinsip seorang hamba Tuhan yang hidup di tahun 40 atau 50-an yang bernama Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth seorang hamba Tuhan yang terkenal atau yang dijuluki sebagai Rasul Kesembuhan. Kenapa? Karena di dalam pelayanannya Tuhan memakai hamba Tuhan ini dengan cara yang unik untuk menyembuhkan dan membangkitkan orang-orang yang mati. Menyembuhkan orang yang sakit dan menyembuhkan dan membangkitkan orang-orang yang mati. Pertanyaannya, apakah Smith Wigglesworth ini tidak punya masalah sehingga dia bisa memiliki kepercayaan yang kuat dalam Tuhan? Dia memiliki masalah. Dan salah satu permasalahannya adalah dia memiliki seorang putri atau anak gadis yang telinganya tidak bisa mendengar dan tuli. Dia bertahun-tahun mendoakan putrinya dan putri tidak pernah sembuh. Dan yang dia dengar hanyalah celaan-celaan demi celaan. Dan berkata dia bisa menyembuhkan, mendoakan orang sakit dan sembuh. Tetapi kok anaknya sendiri tidak bisa sembuh. Tetapi melalui celaan itu, melalui cercaan itu, dia tidak langsung padam imannya. Dia tetap berkata, only believe, percaya saja. Itu prinsip hidupnya. Nah, bagian kita pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan yang menghadapi masalah yang berat, apapun masalahnya, bagian kita adalah percaya saja. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya. Dengan waktu dan caranya Tuhan. Itu saja bagian kita. Mungkin kita berkata, aku sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini dan aku tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan dan tidak pernah goyah. Tetapi sampai sekarang belum ketemu titik terang. Sampai sekarang kondisiku kok belum stabil, keadaanku kok belum baik-baik saja. Masih berat yang aku hadapi. Masalah itu datang dalam kehidupan kita ada dua penyebabnya. Yang pertama karena memang dosa. Kalau memang karena dosa, tidak ada cara lain selain berbalik, bertobat, dan minta ampun kepada Tuhan. Itu saja. Yang kedua, ini yang ingin kita bahas malam hari ini, saat ini. Yang kedua adalah karena memang Tuhan ingin supaya kita itu berubah. Kita baca ayat selanjutnya, ayat Amsal ketiga ayat yang ke-6 dikatakan begini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan itu tidak mau supaya kita ini menjadi anak-anak bayi terus dalam Tuhan. Tuhan itu tidak mau supaya kita ini, iman kita tidak ada pertumbuhan. Yang diinginkan Tuhan adalah supaya kita itu memiliki iman yang bertumbuh, iman yang kuat, iman yang kuat, iman yang bertumbuh. Kenapa? Karena ketika kita memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita akan bisa mengalahkan prinsip-prinsip dunia ini. Kita akan bisa mengalahkan yang namanya siasat iblis ketika dia menipu kita. Kenapa? Karena kita memiliki iman yang kuat, kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Iblis tidak pernah takut dengan pelayanan kita. Iblis tidak pernah takut dengan kesibukan kita di pelayanan di gereja. Iblis tidak pernah takut seperti itu. Iblis tidak pernah takut dengan yang namanya karunia rohani kita. Tidak pernah takut. Tapi iblis dan prinsip dunia ini akan gentar ketika dia melihat ada seseorang anak Tuhan yang memiliki iman kepercayaan yang kuat di dalam Tuhan. Iman itu tidak hanya bicara tentang sesuatu yang kita minta dan kita percaya Tuhan pasti memberi. Tidak hanya itu saja. Tapi jikalau kita bicara lebih deep lagi, lebih dalam lagi, iman itu berarti adalah kita itu sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh mau hidup di jalannya Tuhan. Itu adalah iman. Caranya bagaimana supaya kita itu hidup di dalam jalannya Tuhan? Hidup di dalam jalan Tuhan sehingga tiap-tiap hari kita berubah, iman kita bertumbuh. Bagaimana caranya? Alkitab di dalam Amsal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah dia. Itu bagian kita. Bagian kita adalah mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah kata akuilah ini menggunakan kata yada.
Dalam bahasa aslinya menggunakan kata yada. Yada itu artinya belajar mengenal lebih dekat. Jadi bagian kita, kalau kita mau supaya iman kita bertumbuh, kita harus belajar mengenal lebih dekat. Kalau kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bukan sebagai anak-anak Tuhan yang hanya rutinitas di pelayanan, hanya rutinitas ke gereja, hanya sibuk di dalam yang namanya pelayanan, tidak salah. Tetapi kalau iman kita tidak bertumbuh, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang gampang terkalahkan. Tapi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang bertumbuh, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Dengan cara apa? Belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu bagian kita. Belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka iman kita, pengenalan kita akan Tuhan akan lebih kuat lagi. Kita akan memiliki iman yang lebih kuat lagi. Belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi, itu bagian kita. Kita harus memiliki namanya yadah kepada Tuhan. Dan ketika kita yadah kepada Tuhan, iman kita akan grow up, akan bertumbuh. Baca firman, dengarkan firman. Itu yang menjadi bagian kita. Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, jangan cepat bersungut-sungut. Belajar mengucap syukur, karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kita mau belajar mengenal Tuhan, izinkan Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati.